Jadi nah dari berbekal dari pengalaman saya sebagai ketua senat itu, ilmunya banyak yang dipakai sebenarnya. Pesan juga buat teman-teman mungkin nanti ya yang menyaksikan mahasiswa Mustopo, kalau kuliah hanya sekedar datang kuliah, ilmu bisa didapat dari mana aja. Betul, ilmu itu belajar sendiri, ya. Bisa baca buku, internet, banyak segala macam. Tapi bersosialisasi, berorganisasi itu susah kalau kita nggak jalanin. Ketika dia pintar, tapi dia tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa berbicara, tidak bisa berpresentasi, tidak bisa melobi, tidak bisa bicara dengan banyak orang. Siapa yang tahu dia pintar? Siapa yang tahu dia punya produk bagus? Siapa yang tahu bagaimana dia bisa menyampaikan apa ide dia? Welcome to Mustalk. Halo Mustis, jumpa lagi di Mustalk bareng aku Devi yang akan jadi host pada hari ini. Nah, episode kali ini adalah episode yang spesial karena biasanya kita take shoot itu di studio kita, tapi hari ini kita datang langsung ke ASBSD di event GIAS, yaitu Gaikindo Indonesia International Auto Show. Oke, langsung aja nih kita sapa Mas Romi. Halo Mas Romi, selamat siang. Selamat siang. Oke, Mas Romi ini adalah alumni Fakultas Ekonomi tahun 1993. Ya. Wah, senior aku ya pastinya. Senior banget berarti. Betul. Nah, Mas Romi ini merupakan Presiden Direktur Seven Event. Wow, Mas, mungkin di pembukaan ini aku mau flashback waktu masa-masa kuliah kali ya. Di masa-masa kuliah pas Fakultas Ekonomi itu, Mas sambil ikut organisasi apa aja sih? Iya. Waktu kuliah dulu kebetulan saya mulai aktif di organisasi itu di semester berapa kalau nggak salah, semester 3 ya kalau nggak salah. Ya. Sebenarnya dari awal pengen aktif dari semester 1 ya, pengen tahu. Cuman kan pada saat itu kita nggak tahu gimana caranya sih mau aktif di organisasi. Ya sebabnya akhirnya dari situ semester 1 semester 2 kerjanya udah kuliah pulang. Kupu-kupu ya. Iya, nggak ada bedanya ketika kita SMA dan lain-lain gitu kan. Jadi akhirnya lama-kelamaan ketika saya bertanya teman-teman dan lain-lain, akhirnya ketemu tuh kelompok-kelompok aktivis dan segala macam. Akhirnya saya masuk di sana. Pertama kali masuk saya dipercaya untuk jadi ketua ospek. Ketua ospek. Tahun berikutnya kalau nggak salah di tahun berapa saya menjabat sebagai ketua senat. Jadi ketua ospek itu saya waktu itu masuk ke ketua bidang 3 yang membawahi hubungan masyarakat, bakti sosial dan segala macam. Tahun berikutnya saya dipilih menjadi ketua senat Fakultas Ekonomi. Wow. Tahunnya lupa ya, mungkin tahun 95 apa ya kalau nggak salah, 95-96. Jadi nah dari berbekal dari pengalaman saya sebagai ketua senat itu, ilmunya banyak yang dipakai sebenarnya. Pesan juga buat teman-teman mungkin nanti ya yang menyaksikan mahasiswa Mustopo, kalau kuliah hanya sekedar datang kuliah, ilmu bisa didapat dari mana aja. Betul, ilmu itu belajar sendiri, ya. Bisa baca buku, internet, banyak segala macam. Tapi bersosialisasi, berorganisasi itu susah kalau kita nggak jalanin. Betul. Nah, pengalaman dalam organisasi itu sangat banyak buat kita. Pertama, sekarang saya kepakai ketika saya jadi pimpinan di sini, saya pernah memimpin, pernah menjadi leader. Jadi ilmu itu memimpin beda memang ketika memimpin di dalam lingkup mahasiswa sama lingkup ke perusahaan beda jauh. Tapi minimal punya arah menuju ke sana. Kita tahu bagaimana memimpin suatu kelompok, memimpin suatu komunitas dan segala macam. Kedua, kita mampu berhasil terbiasa untuk memutuskan segala sesuatunya. Pemimpin yang benar baik adalah pemimpin yang mampu mengambil keputusan. Kalau pemimpinnya tidak berani mengambil keputusan, gimana yang di bawahnya? Bawahnya bingung. Jadi maunya gimana, Pak? Harus gimana kita, Pak? Nanti dulu deh saya pikirkan. Jadi minimal seperti itu. Ketiga, dengan berorganisasi, kita bersosialisasi, banyak rekanan, banyak teman segala macam, bangun network. Betul. Dengan adanya network itu jadi gampang akses kemana-mana. Yes, kan juga agak mengajarkan bersilaturahmi murah rezeki ya. Betul. Benar itu. Jadi ketika kita punya akses kemanapun, kita mampu building banyak network. Yes, banyak network, banyak ide dan segala macam. Akhirnya pengalaman itu berguna sampai sekarang. Saya juga masuk di
ketika ini tidak langsung jadi presiden direktur, pasti ada prosesnya. Pernah jadi karyawan, pernah jadi staff, pernah jadi asisten manajer, pernah jadi manajer. Itu kan proses yang kita harus jalanin. Ya karena saya bukan yang punya perusahaan, karena bukan saya bapak saya yang punya perusahaan yang bisa tiba-tiba menjadi seorang presiden direktur. Bahkan kadang-kadang bapak yang punya perusahaan juga nggak mungkin orang tuanya langsung taruh kamu sebagai presiden direktur. Pasti sudah ada pembelajaran. Nah dari situ, dari pengalaman organisasi itu sangat kepake buat saya dalam lingkup pekerjaan dalam sekarang. Apalagi pekerjaan yang saya lakukan pada saat ini adalah pekerjaan event organizer, di mana lebih banyak mengorganisir teman-teman. Bagaimana caranya menggerakkan teman-teman untuk mencapai suatu tujuan. Karena kami tidak punya produk. Event organizer itu, exhibition organizer itu tidak punya produk. Yang punya hanya ide maupun dan SDM. Bagaimana saya mampu menggerakkan SDM itu untuk mencapai suatu tujuan dengan bagaimana masing-masing bidangnya masing-masing. Tugas mereka masing-masing untuk mencapai satu tujuan di depan. Gimana caranya? Itu saya sudah dapat minimal ilmu pertama yang saya dapat ketika saya berorganisasi di kampus. Jadi seorang leader ya gimana? Jadi ngerti track-tracknya harus ngapain aja nih gitu kan. Nah, jadi IO itu kan nggak mudah juga ya Pak ya. Maksudnya kita harus benar-benar ngebuat orang-orang tuh satu tujuan visi misi. Itu, pernah nggak sih Bapak ngalamin kesulitannya dan gimana cara ngatasinnya waktu itu? Kalau bicara di organizer susahnya kemarin pada saat COVID, wah itu luar biasa. COVID itu kan penyakit yang tidak boleh kita berkumpul. Dilarang sekali untuk berkumpul. Sementara ketika event itu ada kegiatan yang mengumpulkan orang. Sehingga at least kita tidak bisa melakukan kegiatan kita tidak punya pekerjaan. Hampir 2 tahun kami tidak punya pekerjaan. Ketika tidak punya ada kerjaan, tidak ada pemasukan. Ketika tidak ada pemasukan, bayar gajinya pakai apa? Betul. Nah, ya kan, selama 2 tahun itu. Intinya apa? Bagaimana di masa ketika kondisi di mana kita menghadapi suatu masalah seperti itu, kita pada saat itu harus terus berpikir, menganalisis, bagaimana caranya untuk bisa keluar dari krisis seperti itu. Pada saat itu tidak ada yang bisa memprediksi sampai kapan COVID ini berakhir. Betul. Karena kita nggak ada yang tahu, bahkan pemerintah segala macam dokter nggak ada yang tahu juga. Iya, tidak ada yang tahu sampai kapan berakhir. Syukur alhamdulillah sekarang 2 tahun sudah kelar. Jadi pada saat itu hampir perusahaan kami kolaps, tidak bisa bayar gaji. Tapi dengan bagaimana kita mampu memimpin, memberikan pengertian kepada karyawan, ayo kita sama-sama keluar dari krisis ini, kita harus tanggung bersama nih. Nggak bisa saya yang nanggung sendiri, karena saya bukan seorang super power. Saya tidak ada artinya apa-apa kalau saya tidak punya tim. Makanya kita bersama-sama untuk bagaimana bisa keluar dari krisis ini, baik dari menanggung beban maupun memberikan ide-ide atau memberikan suatu saran ataupun untuk bisa jalan keluar. Nah dari situ kita baru bisa kembali lagi ke normal. Nah masa itu pada saat itu sulit banget buat kita. Bagaimana kita coba tetap berpikir jernih, berbaik sangka bahwa ini pasti akan keluar. Dan akhirnya dengan kejelian kita, dengan suatu analisis yang benar, dengan satu pengorbanan bersama dengan teman-teman semua untuk bisa keluar dari krisis ini, alhamdulillah akhirnya bisa berhasil, bisa keluar dan sehingga bisa hidup lagi seperti sekarang ini. Alhamdulillah Pak. Benar-benar putar otak banget ya pasti pada saat itu sampai sekarang akhirnya berdiri bukan normal. Bukan hanya otak sebenarnya, hati. Iya semuanya ya, fisik semuanya juga. Iya otak dan hati itu udah luar biasa pada saat COVID itu. Tapi alhamdulillah sekarang kita udah keluar dari zona itu ya. Nah, tadi tuh bagian dari pelajaran ketika ikut organisasi. Tapi kalau misalkan aku mau nanya mengenai lingkup fakultas ekonominya nih, kira-kira pada pekerjaan Bapak sekarang nih, ada nggak sih efeknya apa yang dipelajarin terus bisa disalurkan pada saat kerja? Iya, kan di ekonomi kan ada ilmu manajemen, di mana juga ada marketing, ada bicara promotion, ada bicara pricing dan segala macam. Itu kepake dalam arti kata gini. Ketika kita bicara pada saat ini, pertama saya bicara manajemen. Bagaimana saya bisa memanage suatu event agar bisa menjadi sukses. Bagaimana saya bisa memanage a team
untuk bisa mencapai tujuan yang sama. Itu ada ilmunya. Tapi tidak blok-blok kita pakai dari secara teori, enggak juga begitu. Tetapi bagaimana kita bisa menghubungkan antara teori yang ada di kampus dengan lingkup kerja sesungguhnya. Tidak melulu selalu benar bahwa 100% yang ada di buku itu kita bisa implementasikan, enggak juga. Terus bicara masalah bagaimana sih berpromosi yang baik, bagaimana sih penetapan harga yang baik, bagaimana sih cara bagaimana modal kerja dan segala macam, ada di situ. Tapi nggak cukup di situ. Ilmu yang didapat kita di situ akhirnya kita menjadi orang yang hanya belajar istilahnya kutu buku yang bisa, tapi ketika dicemplungkan dunia kerja belum tentu bisa. Ketika orang pintar, nilai IPK-nya bagus, ketika dicemplungkan ke dunia kerja belum tentu semuanya orang akan mampu bisa survive dunia kerjanya. Betul. Kalau dia tidak mampu bersosialisasi. Ketika dia pintar, tapi dia tidak bisa bernegosiasi, tidak bisa berbicara, tidak bisa berpresentasi, tidak bisa melobi, tidak bisa bicara dengan banyak orang, siapa yang tahu dia pintar? Siapa yang tahu dia punya produk bagus? Siapa yang tahu bagaimana dia bisa menyampaikan apa ide dia? Akhirnya tenggelam juga ya. Juga. Jadi ilmu kalau saya beranggapan ilmu di kampus itu bagus sebagai proses bagaimana di sekolah formal untuk kita bisa mengerti, untuk memahami kedewasaan kita, memahami bagaimana untuk menuju jenjang kerja. Ilmu kita dapat. Tapi menurut saya yang terpenting adalah sosialisasi, yang terpenting. Kalau Anda tanya kepada saya, pilih mana? Lebih manfaat mana ketika kamu kuliah sama kamu di organisasi? Saya pilih organisasi. Karena saya sangat merasakan banget impact hasil dari saya berorganisasi sama di kuliah. Justru saya akan balik kuliah itu sebagai penunjang saya, bukan justru organisasi penunjang saya. Kebalikannya ya malah. Kalau Anda tanya saya, ini pribadi saya, entah yang lain kalau bicara seperti itu. Pasti punya POV beda-beda ya kalau tentang itu kan. Karena ada juga yang istilahnya ngejar IPK banget nih, harus bagus, ntar organisasi bikin IPK jelek, iya gitu. Padahal mah sebenarnya itu adalah sesuatu yang bisa kita imbangkan kalau misalkan kita bisa gitu ya. Orang terkadang melihat kita berorganisasi di sebuah kampus itu melihat buang-buang waktu. Kamu cuma main dan segala macam. Sebenarnya ilmunya banyak di sana. Betul. Hanya saja bukan sesuatu bentuk dalam formal. Kalau formal kan, tersirat di dalam itu ada ilmunya. Ilmu bagaimana kita memimpin. Justru di dalam organisasi itu kita praktek langsung bahwa kita sedang memimpin, bahwa kita sedang bersosialisasi, bagaimana kita kerja tim dan segala macamnya. Itu ilmunya sebenarnya banyak. Cuma saja tidak dalam sebuah buku kita mengikuti aturan buku, tapi kita langsung terjun langsung praktek di lapangan. Bahwa misalkan kita ketika di desa dalam senat, kita bikin acara bedah buku yuk, kita bikin kepanitiaan yuk, kamu bagian ini, kamu jadi ketuanya ya segala macam. Bukankah itu dalam bentuk struktur organisasi, dalam sebuah SDM, manajemen dan segala macam, ada bidangnya masing-masing. Bukankah itu justru yang udah mendekati realitanya kita dalam industri pekerjaan? Hanya sekupnya dalam kampus, dalam belajar. Menurut saya itu ilmunya banyak dibandingkan kita hanya teori di dalam kampus. Jadi cuman kayak baca, belajar, tapi nggak praktek tuh kadang pas praktek kaget gitu ya. Kayak, oh ternyata ini kayak gini ya gitu. Banyak juga yang kayak gitu sih. Makanya sekarang kan ada PKL gitu kan. Jadi biar anak-anak tuh ngerasain juga. Katanya kan sekarang juga ada kampus Merdeka yang harus magang berapa bulan segala macam. Itu dalam bentuk itu mengimplementasikan bagaimana yang teori yang kita dapat di kampus untuk mempraktikkan di sekolah, lapangan kerja. Dan menurut saya itu yang jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita harus dalam buku, baca buku di kelas. Jadi kita harus bergaul lah ya, biar kita tahu nih di luar tuh ada apa sih gitu. Karena kalau di lingkup dalam aja tuh ya yang dipelajarin itu aja. Itu aja. Yang kamu ketemu itu aja, teman kamu sekelas, dosen segala macam, nggak tahu di luar seperti apa perkembangannya. Sekeras apa ya? Sekeras apa? Ya? Iya. Oke, terima kasih Mas. Selanjutnya nih, sekarang kan industri otomotif tuh berperan penting banget ya di perekonomian, terutama Indonesia juga. Sekarang ini Mas kan lagi ada di event Gaikindo ini, itu tuh gimana sih Mas? Kok bisa sampai ke titik sekarang? Awal mulanya tuh gimana? Boleh diceritain? Iya, sebenarnya kan GIAS ini udah yang ke-30 tahun. Iya, 30 tahun udah lama banget. Sudah lama banget, bukan event yang pertama kali jalan. Jadi, iya, sebenarnya sebuah event itu kan berangkat dari sebuah kebutuhan suatu industri. Di mana kebutuhan dari sebuah industri itu dia untuk berpromosi, dia untuk membangun sebuah brand image, dia ingin
memperkenalkan kepada masyarakat ramai, baik itu produknya atau apapun, butuh juga untuk menjual dan sebagainya macam. Nah, atas kebutuhan itu timbullah keinginan mereka untuk bisa melakukan semua itu secara bersama. Nah, di mana ketika ada kebutuhan seperti itu, Gaikindo punya keinginan bagaimana caranya untuk menjualkan semua member Gaikindo ini kan asosiasi gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia, asosiasi industri otomotif, di mana dia butuh wadah untuk bisa melakukan yang saya bilang tadi, berpromosi, memperkenalkan produk, bangun brand image, berjualan segala macam. Akhirnya ketemulah sebuah pameran yang cocok untuk melakukan semua itu. Tidak sebentar loh, 30. Tidak kamu lihat bahwa sekarang kita bisa melakukan sebesar ini sampai 60.000 meter atau 100.000 meter persegi yang ada di sini. Yang kamu kalau lihat sejam aja nggak cukup, bahkan harus punya waktu 4 jam minimal untuk bisa melihat semua pameran di sini. Tidak langsung seperti ini sebesar ini, tapi pasti ada proses dari bawah. Mungkin dari harusnya 100.000 dimulai dari 5.000, dari 10.000 meter persegi terus dan terus pertama, seiring dengan perkembangan zaman. Satu, kedua, bagaimana terus membangun semuanya itu. Sebuah event itu bagus ketika mampu memberikan manfaat, baik buat eksibitor, yaitu notabene-nya industri otomotif, maupun buat para visitor, pengunjungnya. Ketika semua kebutuhan ini nyambung dan sama-sama bermanfaat, insya Allah itu akan langgeng, sama-sama dibutuhkan oleh mereka. Ini butuh, ini butuh, kan terus, dan insya Allah akan jadi besar. Tapi ketika kita membuat sebuah event yang tidak ada butuhnya, ketika ini nggak ada butuhnya, sebenarnya nggak cocok buat ini, ketika ini buat apa sebuah itu, tidak akan ketemu. Akhirnya udah cukup sekali mungkin eventnya itu 2 kali. Nah, ketika industri otomotif ini, industri yang memang sangat butuh. Kebetulan industrinya juga besar, butuh untuk orang. Contoh, kalau kamu beli mobil, kamu tahu mobilnya. Orang Indonesia itu beli mobil itu nggak cukup. Makanya sekarang kalau beli mobil online kan belum bagus. Iya kan, beli mobil online itu kan orang nggak cocok. Kalau kamu beli mobil, kamu pengen megang dulu apa nggak? Apa cukup lihat di browser saya beli? Pasti ngeliat dulu sih dalamnya, spesifikasinya duduk tuh kayak seperti gimana. itu. Bahkan sampai harus test drive kan, enak atau tidak. Itu kan bisa dilakukan di pameran. Kalau kamu hanya ngelihat dalam sebuah iklan, oh mobil itu bagus, terus beli gitu langsung, kamu kan nggak percaya. Jangankan mobil, itu kayak baju aja tuh. Kamu harus coba kan. Jangankan mobil yang kamu ya. kenal, contoh kayak Toyota sudah kamu kenal. Kamu mobil baru misalkan, mobil yang baru sekarang ada mobil Neta atau mobil apa, itu harus coba. Kamu sudah punya Toyota, ketika kamu mau beli Toyota lagi, kamu kan pengen coba juga kan dulu kan. Jadi harus dicoba. Nah, yang bisa melakukan itu ya di industri pameran. Industri pameran itu bisa melakukan semuanya. Kamu bisa lihat, kamu bisa pegang, kamu bisa ketok-ketok itu mobilnya, kamu bisa coba, ada test drive dan segala macam. Nah, disitulah ketemunya. Gitu. Nah, itulah program-program yang kita bikin sehingga juga pamerannya bisa besar seperti ini. Oke, jadi istilahnya orang-orang benar-benar bisa manfaatin banyak hal di sini ya. Bahkan kayak UMKM tuh di depan aku juga lihat banyak juga yang bergabung di event ini. Iya, kalau kita bicara pameran, kita menggerakkan lebih dari 10.000 loh tenaga kerja. Jadi kalau kita buat sebuah pameran seperti ini, paling tidak kita sudah ikut serta dalam pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, gitu kan, di industri ini. Coba lihat, kamu lihat dari sini. Ketika kita bikin pameran ini, ada persiapan bangun boothnya. Itu perlu kontraktor. Kontraktor ada pekerja-pekerjanya. Itu ratusan bahkan ribuan orang yang bekerja. Ketika dalam pelaksanaannya ada pekerjaannya, ada sales, ada SPG, ada artis, ada pemain drive, ada security, ada catering, macam-macam lingkungan kerja semua. Ketika event ini berjalan, lingkungan sini hotel semua penuh. Coba booking dekat hotel sini nggak ada, kos-kosan penuh di sini semua, restoran penuh semua. Apakah itu nggak menggerakkan ekonomi? Semuanya, ya. Jadi kita menggerakkan ekonomi ini. Jadi dengan sebuahnya event sebenarnya harus pemerintah, saya yakin pemerintah udah aware akan hal ini. Dengan adanya sebuah event, ada sebuah pameran, pasti akan menggerakkan roda ekonomi minimal di daerah itu setempat, khususnya dan umumnya ekonomi Indonesia. Tapi sejauh ini udah 30 tahun event ini berjalan, itu ada nggak sih? Pasti ada sih yang namanya kita kesulitan atau apa. Tapi kalau so far nih, ada nggak sih Mas kayak kendala-kendalanya? Kendala banyak. Yang paling susah ketika kita kembali lagi pada zaman COVID. Ketika zaman COVID yang paling susah masalah perizinan. Kita tidak tahu harus kemana
bisa mendapatkan izin pada saat COVID. Pada saat itu kami belum jelas masalah SOP-nya harus kemana, harus izin ke siapa dan segala macam. Untuk bikin sebuah event itu susah, gitu kan. Jadi kendalanya terkadang dalam perizinan. Tapi so far lambat laun ya setelah selesai COVID dan segala macam lancar-lancar aja. Kedua, kesulitannya apa sih? Kesulitannya dulu ketika awal-awalnya kita belum punya hall yang besar. Ketika kita makin besar, ketika hallnya hanya segitu saja dan tidak muat, hallnya tidak ada, kita tidak bisa ketika hallnya misalkan cuma ada 100.000 aja. Ternyata kita butuh 120.000. Kita harus bagaimana lagi? Karena sudah tidak cukup, gitu kan. Harus kemana lagi? Terus bicara lagi masalah bagaimana mengelola sebuah pameran itu agar bisa diterima di masyarakat. Betul. Terima itu masyarakat kan benar-benar ada kebutuhan sulit, kan? ya. Iya, nggak semuanya loh kita bisa bikin pameran serame yang Anda lihat tadi di lapangan bahwa pengunjungnya segitu banyak. Nggak semuanya. Bagaimana caranya kita supaya bisa orang tahu? Bagaimana orang merasa butuh dengan hal itu? Nah, kuncinya di mana? Di konsepnya. Publikasinya gimana tuh? Ya, dari konsepnya. Kalau konsepnya sudah benar, ke bawahnya akan turunannya juga akan benar. Jadi benar-benar dicari apa sih yang masyarakat butuhin ya. Yes. Jadi nggak sembarang buat aja. Gitu. Jadi ketika kita buat sebuah pameran, kita harus tahu mau bikin pameran itu apa. Apa yang Tujuannya kamu pamerannya apa? Oke, pameran kita punya ide bikin pameran anak. Oke, targetnya siapa sih kalau pameran anak? Kita harus cari itu. Caranya targetnya anak-anak. Tapi kan nggak mungkin anak-anak itu datang ke pameran sendiri. Pasti ada orang tuanya, pasti ada nenek segala macam. Oke, pesertanya ada nggak? Siapa sih pesertanya di industri anak-anak? Kamu cari tahu banyak nggak? Kalau nggak ada pesertanya nggak akan mungkin juga bisa peserta dan marah gini eksibitornya ya. Ada nggak? Kalau eksibitornya nggak ada, mau bikin pameran seperti apa? Setelah itu udah ada peserta segala macam. Waktu yang tepat kapan kamu harus buat? Biasanya Ya, acara anak itu pada saat liburan Sabtu sekolah, Minggu, gitu kan, ya. dan segala macam liburan sekolah Sabtu Minggu. Oke, pada saat anak libur, ketika kamu tahu, oke bikinnya tanggalnya, tempatnya yang cocok di mana? Kan kita harus tentuin tempat segala macam. Oh, tempat yang strategis, yang mudah dijangkau, atau yang fasilitasnya cukup untuk acara anak-anak dan lain segala macam. Gitu kan. Berikutnya ada lagi kerjasamanya dengan siapa supaya ini sukses. Wah, terus runtunannya banyak ketika sebuah event itu, ketika kita menelurkan sebuah ide di atas, turunannya banyak. Apa yang kita harus melakukan dari sini? Oh, ini turunannya gimana lagi? Ketika turun kepada tempatnya ini, oke, yang cocoknya tempatnya seperti apa? Ketika tanggalnya cocok, tanggalnya tepat liburan sekolah di awal bulan apa akhir bulan? Cocokin lagi. Iya, terus kita detail ketika ketemu suatu sampai kita bikin suatu budget. Oke, kita suatu budget, costnya berapa? Sampai keluar angka jualnya berapa supaya kita bisa bikin pameran ini dan dapat untung. Ketemunya di bawahnya harga jual. Gitu kan, banyak item yang kita lakukan dan itu kita sebut dalam sebuah konsep namanya. Ketika bikin konsepnya itu benar, bagus, insya Allah akan jalan dengan bagus. I see. Berarti benar-benar harus sedetail itu ya. Yes. Enggak seenak. Kadang-kadang saya juga pernah berpikir orang-orang, Mas, kalau lu nggak pameran, kerjanya ngapain? Mereka hanya berpikir bahwa pameran itu yang ada pada saat pelaksanaan sekarang, yang kita laksanakan 11 hari. Padahal persiapannya itu kita setahun sebelumnya. Kami setelah selesai ini sudah nyiapin lagi konsep buat tahun depan. Bahkan sekarang pun sudah sambil jalan kita sudah siapin konsepnya. Pameran belum berakhir, kita sudah siapin konsepnya. Tahun depan mau ngapain ya? Sudah siapin dari sekarang. Memang harus seperti itu ya Pak? Karena oh iya. Tugasnya kita harus manajemen lagi nih kayak gimana ke depannya, analisis lagi gitu. Dari hasil ini kita evaluasi kekurangan kemarin apa sih pelaksanaan tahun ini, apa kekurangan gini. Kenapa pengunjungnya adanya misalkan hanya banyak di weekend aja, apa penyebabnya kita cari tahu. Kenapa pengunjungnya nggak rata, kenapa pengunjungnya nggak happy misalkan gitu, mengapa pesertanya tidak happy, kurangnya di mana, apakah nggak terus, atau mengapa misalkan pengunjungnya sepi, kita nggak tahu kan. Oh, kita evaluasi, semua kita harus evaluasi. Setelah keluar evaluasi baru kita keluarkan rujukan. Kami event ini punya kuesioner, baik itu untuk pengunjung. Jadi ada feedback ya? Yes, pengunjung dan maupun exhibitor. Apa sih masukan dari lo? Apa sih kendala dan lain-lain sebagainya? Kita punya itu dan dari situ kita bangun lagi konsep baru. Ya, kalau di Humas tuh jatuhnya kayak 4 step. Ya. Jadi di bagian keempat tuh ada evaluasi. Jadi evaluasi masuk lagi ke fact finding, terus planning. Karena tidak ada semua, walaupun kesuksesan apapun pasti ada masalah di dalamnya. Jadi jangan pernah ketika kita sudah sukses merasa puas diri, cukup, tidak perlu evaluasi atau introspeksi diri. Pasti ada kekurangan, pasti kurang terus sih. Sebelum kesalahan dan kekurangan ini menjadi besar, ayo kita tutupin perbaikin dulu. Baru buat lagi yang baru. Oke. Selesaiin masalahnya. Ya. Oke. Nah,
Makasih banyak Pak udah sharing-sharing tadi dari masa-masa kuliah sampai sekarang udah kerja. Kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu question of life, dijawab secara spontan. Oke. Saya adalah orang yang ceria, saya adalah orang yang happy, tapi saya suka menangis ketika orang tua sakit. Ketika orang tua sakit. Wah, sedih banget ya. Selanjutnya, 3 hal yang paling penting di hidup saya adalah Dipercaya, rendah hati, kerja keras. Selanjutnya, 1 orang yang paling penting di hidup saya adalah orang tua dan keluarga. Ada 2 berarti. Ada 2. Susah ya. Emang pilihan yang susah kalau gitu. Kadang milih istri atau ibu aja tuh. Istri apa ibu? Ibu lah yang Ibu. melahirkan kita. Benar. Selanjutnya, pilih gendut atau jerawatan? Gendut, saya sekarang gendut. Terakhir nih, orang nggak tahu kalau saya pernah. Bingung, saya nggak tahu kalau saya pernah. Saya pernah apa? Yang nggak ditahu. Pernah berbuat dosa kali ya. bisa pernah berbuat dosa. Ya kan dosa kita yang nutupin Tuhan, ya kan? Hanya kita kelihatan baik karena Tuhan nih, oleh menutupin dosa-dosa kita kan, ya kan, aib kita ditutup kan. Nggak salah ya. Oke, terima kasih Pak. Sesi terakhir adalah quotes of life. Boleh dong Pak di-share ke Mustis nih quotes of life-nya Bapak. Bisa sukses kayak sekarang nih. Iya, ini pun saya juga sampaikan kepada anak-anak saya. Kebetulan anak-anak saya udah mulai dewasa ya. Saya sampaikan kepada anak-anak saya bahwa hidup itu harus jujur. Hidup itu harus pegang amanah. Ketika Anda sudah tidak dipercaya, sulit lagi untuk dipercaya lagi. Saya dalam menjalankan perusahaan pun ini juga. Saya harus jujur, harus dipercaya. Di industri pameran saya pun itu bentuknya kepercayaan, trust. Karena jasa. Perusahaan exhibition organizer itu ada perusahaan jasa. Yang tidak punya produk yang menghasilkan besar, tidak punya produk, hanya pameran itu jasa. Nah, ketika produk jasa itu sudah tidak dipercayai, ya apa yang harus dipercaya? Manusia kan yang dipegang janjinya. Betul. Ketika sudah tidak bisa dipegang janjinya, harus apa yang dipercaya lagi? Jadi jujur dan harus memegang amanah. Percaya. Jadi kita sebagai manusia harus jujur ya, dimanapun kita berada, sama siapapun, jadi nggak mandang. Oke, Mustis, udah selesai sesi sharing hari ini. Jangan lupa nonton di episode selanjutnya. Dadah!